Mengukur HPP Indo atau hitungan pokok produksi itu jangan di DOC-nya langsung. Hitung dulu di telur. Seumpama di telur masih untung, positif, itu akan lebih baik lagi karena HPP-nya berarti kecil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur peternak muda dimanapun Anda berada. Oke, di hari ini ya, karena masih ono sing tanya, mas aku pengen saya mulai dari mana. Justru mas saya seneng ada yang SMP ya, WA, ada yang ini. Pertama yang harus Anda lakukan kalau mau terjun di usaha ayam kampung seperti ini adalah pahami dulu ya, peluang ayam ini masuk enggak, dalam artian banyak enggak sih konsumennya, dalam artian nanti jualnya enak enggak gitu kan. Tapi sering saya katakan, selagi rumah makan buka, selagi pecel lele buka, ya insya Allah ada peluang, tinggal Anda mau gerak enggak. Oke, yang pertama harus Anda lakukan, Anda harus menentukan Anda mau menjadi peternak mandiri atau menjadi peternak pembesaran. Menjadi peternak pembesaran harus main siklus dan butuh modal yang lumayan ya, yang lumayan, karena kalau enggak nanti untungnya tipis. Ayo sekarang yang kemarin belajar kapasitas 100 ekor sampai panen, cuma panen sekali dapat untung berapa, tipis kan? Tapi it's okay, itu namanya pembelajaran, itu proses ya, itu proses, wajar, enggak apa-apa. Saya sarankan Anda yang mau belajar sekarang itu langsung saja menjadi peternak mandiri. Kalaupun modalnya memang kecil atau pas-pasan, kenapa? Nanti akan lebih untung di situ. Lebih fleksibel hasilnya. Seumpama dibesarkan kandangnya sudah tidak cukup, bisa dijual telur. Ya, bisa dijual telur. Susahnya kalau peternak pembesaran nggak bisa jual apa-apa, yang jualnya pembesaran. Ada 3 penghasil yang bisa kita uangkan kalau menjadi peternak mandiri. Pertama, telur bisa kita jual. Kedua, DOC atau day old chick atau anak ayam. Ketiga adalah panenan. Ayam-ayam di bobot 891 kilo itu sudah dipanen. Tuh. Berarti saat ini kalau Anda tanya dengan saya langsung anjurkan Anda untuk menjadi peternak mandiri sekalian. Walaupun pemula enggak apa-apa. Belajar di mana? Kanan kiri. Sekarang banyak kok. Keluar loh, daerahmu itu pasti ada peternak. Sekarang sudah ada banyak channel ya kan, banyak referensi. Sekarang ini mudah loh kawan-kawan. Beda dengan halnya 6 tahun lalu saya belajar. Ruang lingkupnya sempit ya kan, bertukar pikirannya sempit. Kalau sekarang ini kan banyak grup-grup, channel-channel ini kan banyak untuk referensi. Jadi kemungkinan Anda berhasil itu pasti bisa ya, pasti bisa. Tapi hasil akhir tetap harus kita kembalikan kepada yang kuasa. Dimulai dari berapa? 5, 10, 15 induk itu sudah sangat cukup. Oke, selanjutnya yang harus Anda tentukan adalah kandang. Nah, kandang ini termasuk yang namanya biaya. Kedua, termasuk yang namanya lahan. Kenapa dulu peternak muda membuat koloni panggung? Karena lahannya sempit. Koloni panggung ukuran 1x1 diisi 1:5. Itu tepat sekali. Dan itu murah ya. Jangan lihat yang sekarang, kadangnya peternak muda yang sekarang, lihat yang dulu. Sengaja yang masih pakai bahan-bahan bekas seperti saya buat, yang seperti ini saya buat supaya saya tidak lupa bahwa saya berawal dari hal-hal seperti ini. Oke, Anda bisa buka di playlist video peternak muda tentang kandang ayam. Banyak referensi di situ. Ada koloni, ya, ada koloni panggung, ada postal, ya, ada kandang baterai dan segala macamnya. Kekurangan dan kelebihannya juga sudah
saya share ya, sudah saya share. Oke, kandang sudah jadi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah pemilihan induk. Oke, kita langsung ke kandang breeding ya. Kita harus berangkat. Woi, sekarang tak isi ikan konsumsi lur. Ikan mas. Asik nggak? Ikan hiasnya tak tumpahin ke sini nih buahnya ini. Oke, sekarang kita langsung ke kandang breeding ya. Ke kandang breeding. Ini adalah kandang breeding atau kandang induk saya. Di sini isinya ini jadi induk pedaging ya. Ini jadi induk pedaging. Yang itu black permut jadi induk pedaging. Yang nomor 4 juga jadi induk pedaging. Yang itu galur jantan sengkuni. Yang ini regenerasi Australorp dan Barred Rock. Ya. Pemilihan ayam harus tepat. Oke. Pemilihan ayam harus tepat. Kenapa? Itu akan menyelamatkan Anda apabila modal Anda kecil. Kok bisa? Oke, kita jelaskan ya. Nah, ini kita lagi mau nyetak black permut ya. Ketika ayam ini produksinya baik, hendenya di atas 70% atau rata-rata 70%-an ke atas, otomatis modal Anda akan kecil. Modal Anda kecil, mencetak DOC kecil, memproduksi telur kecil. Kenapa? Karena akan sesuai dalam arti sehari Anda membutuhkan pakan berapa gram sih? Tapi sehari Anda mendapatkan telur, taruhlah kalau 10 induk sehari 7 butir. 7 butir dikali 2000 udah 14.000. Ya kan? Kalau 2000 loh, bisa jadi di 2000-an sekian. Mengukur HPP induk atau hitungan pokok produksi itu jangan di DOC-nya langsung. Hitung dulu di telur. Seumpama di telur masih untung positif, itu akan lebih baik lagi karena HPP-nya berarti kecil ya. Hende yang pernah saya berikan adalah minimal 50% karena waktu itu saya pernah membuat kalkulasi kalau 50% dengan pakan mahal dan skemanya masih dapatkah? Masih. Tetapi apakah kita mau bertahan di 50% kalau kita bisa memilih induk yang kapasitas produksinya lebih baik? Ya pasti kita akan memilih induk yang produksinya lebih baik. Rekomendasi ayam apa saja? Silahkan Anda masuk di grup masuk di grup-grup Facebook atau baca-baca Google ya. Saya tidak pernah mewajibkan Anda untuk membeli ayamku karena terbatas, dan saya juga jarang mempromosikan ayam saya karena saya sadar ya biasa aja. Banyak ayam-ayam yang baik yang dengan klaim-klaim promosi baik seperti KUB2 sudah diklaim meningkat ya, seperti layar modif sudah diklaim seperti itu klaim-klaim dari mereka ya. Itu opsi untuk Anda. Seperti apa? AKY, tapi AKY yang sebenarnya ya, bukan AKY yang dijual orang Lampung, itu Elba itu. Wajar produksinya banyak karena dia Elba, tipe petelur kecil, nggak padat bobotnya. Ya karena tipe itu untuk basicnya untuk petelur, bukan untuk induk pedaging ya. Jenis-jenis ayam itu saya kembalikan ke Anda. Silahkan Anda memilih karena Anda harus menentukan ayam yang tepat. Kalau sudah menjadi peternak mandiri, yang selanjutnya adalah mesin tetas. Ya, kita berangkat ke mesin tetas. Oke. Ini adalah mesin tetas saya. Yang ini adalah mesin tetas usianya sudah 5 tahun lebih. Lampunya ada yang 2 tahun tidak putus. Walah, saya tak omong 2 tahun tidak putus, malah ini putus. Ya yang itu kalau dilihat asli ya, itu waktu itu kan pernah saya ngelem pitingnya, tapi malah ngenain ke lampunya. Jadi itu ini lama yang ini 1 ya, lihat sudah kusem. 2 ini itu 2 tahun nggak ganti. Mereknya apa? Mereknya Best ya. Bun, tolong ambilin itu Bun, lampu itu yang Best itu, lampu ini namanya Puhklam ya. Nah, ini adalah mesin tetas yang baru kita buat. Kan-kanku semuanya silahkan buka playlist alat tetas kalau nggak salah playlistnya. Di situ sudah saya share cara membuatnya, ukuran detailnya, jarak lampunya dan segala macamnya ya. Nah, ini adalah lampu yang saya pakai. Ya. Yang kecil. Awet, murah. Ini isi selusin apa 10 ya. Ini pokoknya murah banget. Ini tidak sampai 3.000 rupiah.
jatuhnya ke berapa pokoknya lupa saya. Pokoknya ini murah banget ya, dibanding nggak apa-apa ya saya sebut merek ya, dibanding Philips dan segala macam yang mahal saya rekomendasikan ini. Nah, yang bawah ini kapasitas 300, yang atas ya sebenarnya dulu ini saya pakai filamen ya, atau plat pemanas. Di dalam sini, di dalam kotak sini ini plat pemanas. Begitu panas didorong kipas. Nah di sini ada kipas, dorong cus dulu kipas. Ternyata saya amati listriknya lumayan dulur, makanya saya modif, saya tutup, saya ganti dengan lampu yang irit. Karena notabene nya kita beternak harus seirit mungkin, ya kan? Harus seirit mungkin. Ini alat tetas ya. Dari pertama Anda cermati dulu ya peluang untuk beternak ayam kampung. Kedua, Anda tentukan kandang Anda ya. Ketiga, memilih induk yang baik. Keempat, yaitu alat tetas. Unsur ini adalah pondasi awal ya. Semua bersinergi ya. Pemahaman peluang atau pemahaman pasar itu penting ya. Bentuk kandang itu akan mempengaruhi kenyamanan ya, mempengaruhi perawatan kita gitu kan. Yang ketiga adalah ayam ya. Ayamnya harus dengan produksi yang bagus. Ngapain kita ternak yang produksinya kurang bagus? Karena sekarang pakan ayam sudah mahal. Keempat adalah alat tetas ini. Mas bisa nggak dimodif segala macam? Silahkan amati, tiru, modifikasi. Saya pernah waktu itu ada yang request pakai kerdus netes, cuma karena nggak tak ini jadi semutan netas. Tapi rekomendasi saya ngapain ya? Kita pakai nyoba-nyoba dari kerdus, dari styrofoam dan segala macamnya. Ya itu selera sih. Tapi kalau styrofoam masih baik ya monggo. Tapi menurut saya sekalian kalau sudah beli termostat yang kayak gini sekalian dibangun. Mungkin Anda kalau membuat sendiri ini tidak akan habis lebih dari 800.000 ke bawah mungkin. Apalagi kalau kayunya sudah ada sendiri. Yang mahal adalah cuma di termostatnya, termostat digitalnya. Ini adalah nyawanya daripada sang alat tetas ini. Ini semua yang mengatur di sini, ya kan? Yang mengatur adalah ini. Yang lain ini cuma diparalel semua, pakai lampu seperti ini, nyawanya di sini, langsung kita colokkan ke sana. Selesai sudah. Ya, saya sudah sekitar 6 tahunan pakai seperti ini dari 2015. Dan alhamdulillah hasilnya maksimal. Dan mungkin Anda yang masih bertanya ke priwek kalau usianya beda, ini beda semua ya. Itu mungkin seminggu lagi netas. Ini beda. Ini satu usia, satu usia, tapi beda jenis. Yang tengah ini Australorp, yang ini adalah silangan Black Permut. Ini juga pulet, nanti arahnya ke pulet ya. Itu nanti arahnya ke pulet. Ini Australorp, ini campur. Waktu awal itu masih dikit, sekarang sudah banyak. Ini Australorp semua kan kawan nih. Ini adalah materi pamungkas saya ya. Australorp produksinya di atas 300 atau minimal 300 sampai 300 berapa? 60-an butir per tahun. Silahkan baca di Google. Ini pamungkas materi peternak muda yaitu Australorp, makanya saya kembangkan sebanyak-banyaknya. Saya kira nanti saya akan membutuhkan setengah tahun ke depan, saya butuhkan agak banyak supaya saya cetak massal ya. Jadi ke depan tidak menutup kemungkinan saya nambah kandang. Saya mempunyai 10 koloni, dalam artian berarti minimal 50 induk. Jantannya Australorp semua. Jadi saya sebarkan Black Permut. Jreng. Jadi tak sebarkan ke seluruh peternak mandiri. Ayo harganya kita runding, nggak apa-apa. Yang penting Anda mempunyai induk yang berkualitas. Dan berangkatnya dari peternak rumahan yang modalnya mesinnya mek geprek-geprek kayak gini. Yang penting adalah hasil akhirnya, titik. Ya. Jangan Anda gengsi dulu, jangan Anda gaya-gayaan dulu. Mungkin kandang saya seperti itu Anda gaya banget. Enggak, saya dulu dari kandang kayu, tutupan banner ya, ketera angin numplek bisa jadi kan. Sekarang saya pertahankan ini karena saya memegang prinsip kalau masih ratusan ngapain beli mesin tetes mahal-mahal. Ya enggak? Kalau sudah ribuan baru. Dan inilah yang akan
menetaskan telur-telur yang dulur-dulur nanti kembangkan. Berangkat dari sederhana, kalau bisa hasilnya yang istimewa. Oke, itu kawan-kawanku, itu adalah hal-hal penting atau hal-hal pokok sebelum Anda menjadi peternak maupun peternak mandiri. Itu harus Anda perhatikan, karena itu adalah gambaran realnya atau nyatanya ya. Anda itu jangan berbicara langsung untungnya dan segala macamnya, bullshit semua itulah ya, omong kosong. Kalau ini untung-untung enggak ya. Anda itu bertanya, jangan bertanya, Mas kok bisa berhasil kayak sampean gimana? Oh, pertanyaan itu terus-terusan terjadi. Anda lupa bertanya kepada saya, Mas pernah gagal? Mas pernah rugi? Mas gimana caranya bangkit dari kegagalan? Mas gimana cara mensiasati kerugian? Itu juga harus Anda tanyakan. Belajar kemanapun atau berguru dengan ke siapapun, jangan tanyakan gimana kok bisa berhasil. Jangan gitu tok. Enak banget kamu berbahasa, jangan gitu tok. Pernah gagal, cara menangani gagal gimana, cara menangani kerugian gimana. Proses is number one, ya kan? Betul, karena proses itu adalah yang utama, hasil akhir itu yang kuasa. Oke, gitu dulu. Saya mau ngasih makan ayam ya. Ini suasana kandang di sore hari, di kandang peternak muda. Ini pakan saya nih, mau saya aduk ya. Habis ya, komposisi pembesaran 1:1 sama dedak nih, gentong saya pembesaran nih 1 bulan ke atas tulisannya. Habis dedaknya tapi belum tak ambil. Ini pakan induk, tulisannya induk seret. Nah seperti ini juga. Nah ini lihat. Nah saya ngaduknya langsung sak meniki akeh. Jadi bukan giliran buat konten dedaknya dibanyain, hari-harinya enggak. Nah ini yang DOC ya, tuh murni. Nah, jamu tolak bala di sini, itu harus real, ya. Menularkan sesuatu harus real, karena pertaruhannya adalah yang menirukan. Ada yang menirukan itu kamu memberikan sesuatu itu dibuat-buat atau tidak kamu real aplikasikan setiap hari. Yang menirukan bisa rata. Hati-hati ya. Saat ini kamu berjaya, tapi secara tidak sadar atau mungkin kamu juga sadar membuat rugi orang lain, suatu saat kamu akan dibalas oleh Tuhan. Itu aku pernah mengalami soalnya, makanya bisa ngomong. Bukan menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman. Oke, sedulur peternak muda, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Istimewir, kiwir, love you semuanya.